Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andini di acara Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang sangat aktif di kegiatan masyarakat, terutama pada kesenian nih tari. Kita langsung saja sambut dia, Kak Ayu. Halo. Halo, boleh sapa-sapa nih Kak. Iya. Buat teman-teman kita yang ada di luar sana untuk perkenalan gitu ya. Iya. Oke, Kak Ayu, gimana perjalanannya dari rumah ke sini tuh gimana nih? Alhamdulillah tadi lancar, cuman karena ini siang hari jadi agak panas ya Kak ya Iya, cuacanya. tapi itu emang lagi cuaca kemarau panas tapi malamnya tuh dingin-dingin Betul, gimana betul, gitu. emang Jadi kita tuh masih harus panas. tetap jaga kesehatan ya Kak Ayu. Apalagi Kak Ayu banyak kegiatan di luar. Iya, Sibuk memang. banget nih ya Betul Kak. Kak Andin ya. Mungkin aku mau sedikit menyapa lagi teman-teman Oh di iya, sini boleh, Kak Andin ya. silakan. Halo semuanya, tadi belum perkenalan, nama saya Ayu Arina Lestari, kerap dipanggil dengan Ayu Arina. Saya juga salah satu mahasiswi UIN Gus Dur Pekalongan, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 4. Iya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh Kak ya, Andin, langsung aja, Kalau ya. lama atau bentar gampang lah gitu Iya. ya. Bisa di luar, oke? Iya. Oke, langsung nih. Kayu kan terjun di dunia tari nih. Betul. Awal mulanya tuh gimana nih? Emang dari minatnya tersendiri atau ada dari dukungan dari keluarga kayak kamu ikut deh, kayak kamu punya bakat nih atau gimana gitu. Boleh ceritain nih pengalaman-pengalaman awal mulanya seperti itu ke teman-teman Iya, semuanya. sedikit cerita mungkin ya Oke, Kak ya. Kak. Perjalanan saya dulu sampai sekarang bisa gabung di dunia kesenian tari itu berawal dari bangku sekolah menengah pertama, dari SMP kelas 7. Sebenarnya sejak kecil itu saya belum pernah mencoba untuk belajar seni tari atau mengikuti perlombaan karena memang belum ada kesempatan. Oh, belum Iya. ada kesempatan. Dari TK, SD memang belum ada Belum kesempatan. ada kesempatan. Nah, SMP kelas 7 itu memang baru pertama kali saya diberi kesempatan. Awal mulanya itu karena waktu itu saya masih kelas 7 jadi masih polos. Iya. Belum ikut ekskulnya nih Oh, Kak, belum belum ekskul ikut tari. tari. Cuman kebetulan pada saat itu ada ajang perlombaan FLS2N seni tari. Langsung nih tertarik akan dunia itu Iya. kayak kayaknya kesempatan aku deh apakah Dipilih gitu. Kak. Oh, alhamdulillah Iya, dipilih. makanya kalau misalkan mungkin kalau waktu itu aku nggak dipilih nggak bakal bisa sampai Nggak sampai sekarang ya sekarang, karena iya aku sih. menyadari kalau aku belum punya bakat menari. Jadi aku cuma diam waktu Iya. itu. Nah, singkat cerita, guru seni budaya namanya Budila. Aku masih inget banget guru aku waktu SMP Budila sama Pak Fuad. Kalau kan waktu ikut lomba tari itu ada 5 anak Oh, Kak. iya. 5 anak ini kalau yang 3 anak emang ikut ekskul tari. Udah ada dasarnya nih. Iya, udah ada punya dasarnya. semua. Nah, yang 2, aku sama temanku Alika itu ditunjuk buat ikut. Tapi pada dasarnya kita berdua tidak ikut ekskul tari. Tarinya. Nah, ditunjuk. Tapi kalau teman saya Alika, dia memang sudah belajar tari dari TK, SD. Iya. Udah ada bener-bener 5 orang tuh udah ada basicnya. Udah ada Cuma basic. kakak doang nih yang kayak, betul. aku sendirian nih, aku nggak punya Betul, ada Kak. basic apapun Iya, seperti nah, itu. Singkat cerita kayak aku bilang sama Brila, Bu kayaknya aku nggak bisa deh, aku belum pernah ikut Iya. menari. Nah, yang disampaikan sama beliau nggak apa-apa nanti Budila ajarin gitu. Nah, waktu belajar nih, kalau lomba itu kan pasti ada targetnya ya Kak Iya. ya, selama 1 bulan. Target misalkan lombanya itu nari durasi waktunya 7 menit. Nah, setiap pertemuan pasti ada targetnya. Iya. Entah itu 1 menit, 2 menit harus sudah selesai. Nah, dari 5 anak ini memang yang proses penghafalannya agak kurang memang aku waktu Iya, itu. mungkin karena belum punya basicnya Iya, ya. karena aku baru pertama kali mengenal, oh ternyata nari seperti seperti ini. ini. Jujur agak keteteran waktu itu kan. Sempat bilang juga, aduh Bu kayaknya ayo nggak bisa deh. Apalagi ganti kan yang lain. otomatis kayak pola-polanya harus diapalin, Iya, gerakannya kan betul. banyak. Dalam waktu yang singkat tuh nggak mudah buat Iya. kakak sendiri langsung Betul, hafalnya betul, Kak, gitu betul loh. banget. Itu dalam waktu 1 bulan. Nah, terus karena lombanya udah mepet, Iya. tuh kita lomba tingkat Kabupaten Batak. Alhamdulillah dapat juara 3 Kak. Alhamdulillah, walaupun Iya. pertama kali tapi langsung Alhamdulillah dapat juara nih, 3. gitu. Nah,
besok harinya kan ada upacara, dipanggillah ke depan waktu Iya. upacara, pemberian penghargaan, sertifikat, piala, uang pembinaan. Waktu umur segitu kan siapa sih yang nggak seneng ya Kak ya? Apalagi tergiur dengan uang segitu, tambahan uang jajan gitu. Apalagi dapat sertifikat. Nah, Sertifikat. dari situlah Kak aku mulai, oh ternyata ikut tari seneng ya. Bisa dikenal bapak ibu guru, bisa dikenal teman-teman. Terus juga posisi aku masih kelas 7. Udah bisa langsung dikenal sama teman-teman di sekolah. Nah, dari situ aku mulai untuk mengembangkan bakat aku di seni tari. Walaupun memang masih belajar, tahun depannya alhamdulillah ikut lagi dapat juara 1. Iya, jadi berproses dari situ. Kemudian waktu kita SMP kan ada COVID ya Kak Don. Kelas 8 sempet off nih teman-teman. Kelas 8 sempet off, aku nggak ikut kegiatan apa-apa, sekolah juga daring. Nah, kebetulan guru saya namanya Budila itu punya sanggar. Oh, akhirnya daripada nggak ada kegiatan di sekolahan, cuma gitu-gitu doang, akhirnya kayak takutnya juga tarinya mendem di situ ya, akhirnya kayak diajak mungkin dari sama situ gurunya. katanya Budila, ayo mending ikut sanggar aja daripada nggak latihan sama sekali, bakatnya nggak dikembangin, ikut sanggar. Kalau waktu itu saya masih jadi muridnya, masih jadi muridnya. Dan waktu SMP ke SMA pun saya masuk ke SMA Negeri 2 Batang, saya sekolah di situ menggunakan prestasi menari. Langsung alhamdulillah diterima. Jadi ada progresnya dari sini, bener-bener dari hitungannya kalau bahasa kita noob ya, bener-bener dari nol banget, dari perintis ya. Iya, dari situ waktu SMA juga saya masih ikut di sanggar, ikut perform sana sini, berproses dari yang dulunya jadi murid, alhamdulillah sekarang sudah gabung menjadi pelatihnya. Masya gitu Allah. Kak. Kalau boleh tahu sanggarnya di mana nih Kak? Sanggar Jagadita itu tempatnya di Batang teman-teman ya, di Batang tepatnya di Jalan Kalisala. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa kalau searching aja di IG-nya Sanggar Jagadita gitu. Oke nih Kak. Selanjutnya tuh kan dari perkembangan teknologi yang sekarang nih ya. Menurut Kakak sendiri itu tuh sebagai peluang atau sebagai tantangan sendiri? Oke. Kalau menurut saya bisa sebagai peluang tapi bisa juga menjadi tantangan. Apalagi kayak generasi sekarang ya, kayak kita kayak aduh tari malas gini-gini, apalagi kayak gitu tuh kayak aduh kurang diminati lah. Kalau sebagai peluang dari diri saya sendiri merasakan banyak sekali peluang. Karena di era sekarang kalau misalkan anak sekolah itu aja kan ada pelajaran seni tari. Nah, dari kita yang posisinya sebagai ada sanggar menyediakan properti menari, pelatihan jasa menari itu sangat peluang bagi kita. Karena biasanya kalau ada uprak, ada ujian apa, pasti dari sekolah itu menghubungi kami untuk melatih. Untuk misalkan penyewaan kostum. Kemudian juga memang saat ini itu banyak generasi muda dari anak kecil TK, SD, SMP yang minat untuk belajar seni tari. Ya, makanya kemarin kita baru aja buka pendaftaran, alhamdulillah siswanya membludak, alhamdulillah Kak, itu menjadi peluang jadi bagi generasi kita. Sekarang tuh benar-benar orang tuanya, apalagi sekarang kan itu orang tuanya yang Gen Z tuh kan jadi melek terhadap tradisi kita nih. Agar tradisi kita tuh nggak dibuang sia-sia, apa diambil sama negara lain kan. Jadi peluang, tapi memang ada juga tantangannya. Tantangannya kalau kita bisa dilihat, kalau di TikTok nih teman-teman ya bisa melihat ada misalkan dance dari luar negeri. Kalau video seperti itu kan bisa diakses oleh seluruh kalangan ya, apalagi anak-anak, ih bagus nih dance-nya. Bisa jadi seperti itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau saya lihat semangat para seni di Indonesia ini, mereka juga aktif untuk melestarikan budaya. Kayak misalkan ada lagu tren apa dibikin gerakan seni tari. Jadi anak-anak yang melihat, oh ternyata seni tari juga bagus kalau dibikin dikolaborasikan. Betul seperti itu. Nggak yang benar-benar monoton tarinya, ada tari modernnya seperti itu. Jadi kita ikut juga apa namanya mengikuti perkembangan zaman lah, biar nggak ketinggalan banget seperti ini ya. Oke. Menurut Kak Ayu sendiri, apa sih yang membuat seni tari itu kayak kurang diminati? Otomatis kan kadang kayak kita seperti kayak tadi lah, itu apa sih penyebabnya dari pandangan Kak Ayu sendiri sih? Kalau kurang diminati menurut aku tergantung perspektif orang masing-masing. Karena orang itu kan punya pendapat masing-masing ya Kak ya. Mungkin ada beberapa kalangan yang beranggapan misalkan karena memang seni tari itu dari segi penampilan itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang beranggapan kurang baik atau seperti apa gitu. Tapi memang kita juga ada beberapa orang yang
respon positif karena seni tari itu kan kita melestarikan budaya Indonesia. Karena kita tahu betul Indonesia ini memiliki budaya yang sangat banyak banget, apalagi tari tradisional ya Kak ya. Tapi aku percaya kalau orang di sekitar aku, masyarakat sekitar itu respon positifnya lebih banyak dari merespon seni tari ini. Berarti banyak banget respon positif dari mereka, walaupun ya tetap ada orang yang beranggapan kayak apa itu tari kan sekarang gini. Iya Kak, dan di kabupaten sendiri ini dari Dinas Pendidikan Kebudayaannya mereka memiliki program Kak. Jadi setiap malam Jumat Kliwon itu ada pementasan. Oh, bagus dari itu kayak gitu, kayak ada lah untuk program biar antusias warganya. Jadi kayak aduh nih kayaknya kalau dari sanggar sendiri pun mesti kayaknya cuma saklek orang-orang sanggar doang kan. Gak mungkin masyarakatnya tuh ikut campur akan hal tersebut. Nah, setiap malam Jumat Kliwon itu semua sanggar di Kabupaten Batang pasti ada penampilan. Jadi bergilir. Respon masyarakatnya antusias sekali dari Kabupaten Batang. Kemudian juga ada Batang Art Festival. Jadi alhamdulillah di Disdikbud Kabupaten Batang ini memiliki program kerja yang baik untuk melestarikan budaya Indonesia. Seperti itu. Alhamdulillah dari masyarakatnya benar-benar melek banget antusias nih. Juga, Kak. Kemarin baru aja BAF itu rame banget. Iya, di alun-alun tepatnya gitu. Oke nih Kak, dari Kaknya sendiri itu kan pasti punya cara atau upaya untuk dari konten-kontennya tari-tari itu biar menarik ke kita. Nah, caranya tuh seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri, tips and trick itu biar tari itu menarik. Nah, tadi kita berkolaborasi dengan tren-tren ya Kak ya. Misalkan ada lagu apa kita dibikin DC tari gitu kan. Kalau saya pribadi, karena kita kan di TikTok itu tren JJ ya Kak, betul nggak sih? JJ zaman sekarang. Aku kadang kalau misalkan menari itu dibikin JJ, alhamdulillah kemarin mencapai 800 viewersnya di akun aku. Itu akun pribadi sendiri. Tapi itu benar-benar naik untuk mengangkat tradisi juga. Iya, benar-benar ada manfaatnya sendiri lah. Akun aku juga sepertinya grafiknya menari deh kok. Karena kalau aku setiap mengunggah postingan tentang menari pasti ramai viewersnya. Oh ternyata memang strateginya seperti ini. Kita nggak yang monoton menari biasa dengan musik-musik tradisional. Kita juga mengkolaborasikan dengan tren-tren zaman sekarang gitu. Biar anak-anak itu tidak bosan melihatnya, jadi tertarik. Iya, kayak yang tren sekarang tari semut seperti itu iya, lucu banget ya. Itu benar-benar dari semua kalangan kan mengikuti, bukan hanya anak-anak doang ya. Dari yang keseumuran kita, dewasa-dewasa umur 20-30 tetap mengikuti tren itu, lucu. Mereka gitu jadi tahu sedikit-sedikit tari semut ternyata gitu. Betul Kak Adin, seperti itu. Terus selama dari Kak Ayu menjalani profesi ini sebagai penari, pengalaman yang benar-benar berkesan sampai sekarang, otomatis kan ada nih benar-benar kayak aku nggak bisa melupakan momen ini, bisa dong ceritain ke teman-teman semuanya. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya itu kemarin ya, beberapa waktu lalu di bulan Januari itu diberi kesempatan untuk tampil di gala premier film Alas Roban. Itu awalnya kita diberi kesempatan untuk tampil di Kabupaten Batang karena film Alas Roban ini kan mengangkat daerah Kabupaten Batang. Otomatis dari cast tersendiri, dari produsernya itu melakukan kunjungan ke Kabupaten Batang sebagai latar belakang dari film tersebut. Nah, dari sanggar kita diberikan kesempatan untuk tampil sebagai pembuka, sebagai pengiring, sempat diarak juga diarak sampai ke bioskop, kita tampil sebelum penayangan. Nah, di situ ternyata kita dinotis oleh produsernya Kak. Kita dihubungi langsung setelah tampil nih beberapa hari, sepertinya besok harinya kita dihubungi sama produsernya di telepon kalau tanggal 5 Januari kalau nggak salah ya, tanggal 5 Januari dipanggil langsung ke Jakarta, ke Kuningan Epicentrum untuk tampil langsung ke gala premier. Itu benar-benar pengalaman itu di Jakarta. Aku aja sampai merinding kayak itu benar-benar hitungannya kayak kesempatan yang lama banget kalau aku nggak ambil, aku nggak dapat pengalaman. Dan betul itu dan itu ramai banget, kamera tuh benar-benar banyak banget. Kita tampil di red carpet, posisinya maksudnya kan red carpet itu buat artis ya kayak sedangkan kita kayak orang biasa tiba-tiba jadi kayak kita ngerasain nih walaupun sebentar jadi artis tuh gimana gitu. Dan ketika aku masuk ke red carpet, kamera tuh banyak banget bener-bener pada nyorot sana kanan kiri, kita nari.
setelah kita nari selesai baru artisnya pada masuk. Nah, waktu aku di Jakarta pun aku ketemu banyak artis Kak, di situ bisa foto sama Michelle Zudit, sama Ari Irham juga. Pokoknya banyak banget artis-artis. Iya, Aku nggak yang kayak cuma lihat di TV atau di HP gitu ya. Aku nggak nyangka Dan kalau bisa lihat langsung. bisa seperti itu, nggak nyangka kalau ternyata yang berawal dari Kabupaten Batam bisa diundang langsung ke Jakarta. Itu salah satu pengalaman aku sampai detik ini ya Kak ya, yang masih sangat membekas di tahun ini. Oh gitu. Berarti emang aku aja denger tuh merinding. Apalagi kayak yang lihat grafiknya kayak alhamdulillah nih ada nih yang notice secara langsung kayak gitu loh. Dan kita juga diperkenalkan sama MC-nya kalau ini penari asli dari Kabupaten Batang membawa nama daerah Batang. Jadi otomatis kita juga membawa nama daerah Batang ya. di Jakarta Ternotis itu. juga nih daerahnya gitu. Iya. Oh ternyata ada daerah ini di Jawa Tengah seperti itu. Nah untuk yang terakhir nih Kak, mungkin kayak harapan atau pesan untuk ke teman-teman semua atau penonton nih. Pasti kan ada nih, boleh mereka sampaikan Kak? Buat teman-teman semuanya, kalau harapan aku yang pertama semoga kebudayaan seni tari ini tetap meregenerasi, jadi tetap berjalan, bisa dilestarikan, apalagi buat teman-teman yang memang punya basic nari itu bisa dikembangkan. Dan buat generasi muda, jangan patah semangat untuk melestarikan, karena kita bisa melestarikan itu dari banyak cara, bisa dari secara langsung, bisa lewat media sosial. Jadi sebisa mungkin kita jadi generasi yang berdampak bagi masyarakat. Berarti jangan malu-malu untuk meneruskan generasi atau mengembangkan bakat kita seperti itu ya. Iya Kak Andi. Oke, mungkin itu cukup saja dari pertanyaan-pertanyaan atau bincang-bincang singkat dari kita. Untuk masalah selanjutnya bisa nanti geser kayak gitu ya Kak ya, belakangan gampang. Oke, terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu nih kepada kita tentang pengalamannya, awal mula tuh berjalannya tuh seperti apa. Dan semoga dari konten-konten ini kita tuh mendapatkan manfaat dari berarti tari tuh gini ya, seperti itu. Iya Kak Andi. Terus mungkin untuk kesimpulannya bahwa generasi sekarang itu harus tetap melestarikan budaya, entah itu dari kesenian atau kayak tari, wayang dan lain sebagainya. Kita harus tetap melestarikan, bukan hanya sekedar karena ada tren ini ikutnya cuma ini, atau kita punya bakat apapun itu kita harus tetap lestarikan, dikembangkan juga, biar enggak kita jadi orang yang cuma paten di itu aja. Sayang sekali ya pemirsa, kita sudah berada di akhir acara. Untuk itu saya Andini beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.